Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan memikirkan kali ini satu topik. Kematian dan ketakutan. Nah saudara, kematian menjadi barang atau kalimat yang sering kali kita dengar. Dan akhirnya menjadi satu hal yang sangat mendukakan. Dan akhirnya mendatangkan ketakutan. Orang menjadi takut mati. Why? Itu pertanyaannya. Nah sepanjang beberapa kali ini kita akan memikirkan tentang hal ini. Takut, mati, takut begitu ya. Nah ini yang akan kita perhatikan. Nah mati itu apa? Itu dulu yang akan kita bicarakan pada bagian yang pertama. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 16 dan 17, Alkitab mengatakan begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara yang kekasih, buah itu jangan makan. Kalau kau makan, kau akan mati. Nah lalu kemudian akhirnya Adam dan Hawa memakannya. Ringkas cerita, mereka harusnya mati. Tetapi mereka tidak mati. Maka muncullah persoalan, maka muncullah pertanyaan, bagaimana ini? Nah ini menarik menjadi soal mati. Kenapa tidak mati? Kalau mati apanya yang mati? Kan begitu. Nah ini menjadi persoalan serius. Nah kita membicarakan bagian ini antara mati dan takut. Kita tidak lepas dari bisa peristiwa Taman Eden. Kematian karena manusia melanggar peraturan Allah. Nah jadi kita akan melihat bagian-bagian ini untuk terus merenungkan dan memikirkannya baik-baik. Karena memang kematian akhirnya perlu untuk dipahami secara tepat dulu oleh setiap orang percaya. Sehingga bagaimana seharusnya orang-orang Kristen menyikapi kematian itu sangat penting. Di Amerika ada semacam pameo yang mengatakan begini. Di Amerika ada dua hal yang ditakuti. Yang pertama, pajak. Yang kedua, kematian. Orang menakuti pajak dan orang takut kepada kematian. Nah, pertanyaan muncul. Kenapa orang takut kepada pajak? Penyelewengan pajak, urusan-urusan kelalaian pajak, itu akan berakibat hukum yang sangat berat, saudara. Berat sekali. Itu bisa membuat kita kehabisan apapun yang kita miliki. Karena persoalan pajak, kehilangan harga diri, dan belum lagi penjara yang siap menanti. Karena hukum di sana tidak mengenal siapa Anda. Di Indonesia, persoalan pajak tentu bukan persoalan yang ditakuti. Tapi justru seringkali menjadi persoalan yang disukai, begitu ya. Karena pajak bisa memberikan keuntungan. Baik bagi para petugas pajaknya, maupun bagi para wajib pajak. Jadi bisa bagi-bagi rezeki. Nah gitu lah. Jadi pajak yang ditakuti di Amerika, di Indonesia disukai loh. Nah jadi beda ya. Amerika takut pajak. Yang kedua kematian. Kan harus meninggalkan dunia ini. Kan harus melepas sesulala apa yang dimiliki dan apa yang dicintai. Maka kematian menjadi ketakutan. Di Indonesia ya sama. Kalau udah mati mah siapa juga takut saudara. Preman pun takut mati walaupun dia ngomong tidak takut mati. Pada hakikatnya tidak ada orang yang tidak takut mati. Semua orang takut mati. Cuma ada yang berani teriak, tidak. Karena dia melawan hati kecilnya. Tentara Jepang yang berani mati, itu bukan berani mati. Mereka juga takut mati. Tapi takut nekat juga begitu ya. Mereka nekat mati. Nekat mati dengan takut mati. Nekat mati dengan berani mati. Itu beda-beda pengertiannya. Jadi tentara Jepang itu waktu harakiri itu bukan berani mati. Tapi nekat mati, begitu ya. Kami kasih pasukan berani mati, ayo, begitu ya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan memikirkan pengertian-pengertian ini secara utuh di dalam kehidupan kita. Nah, kalau mati di dalam perintah Tuhan yang dijalankan di dalam kitab Kejadian tadi di Taman Eden, kalau kau makan kau mati, apa maksudnya? Maka pengertian yang di sini adalah membicarakan sebetulnya mati secara rohani. Jadi pada waktu itu memang tidak mati secara jasmani. Tetapi mereka mati secara rohani. Nah istilah mati dalam Alkitab selalu mempunyai konotasi terpisah dari Allah. Tidak bersama-sama dengan Allah. Itu sebab orang di luar Allah yang hidup dalam kegelapan disebut orang yang mati. Bukan orang yang hidup sekalipun mereka hidup secara fisikly. Mereka disebut mati karena terpisah dari Allah. Tidak bersama dengan Allah. Karena di dalam Allah lah ada kehidupan. Jadi mereka terpisah dari Allah, tidak bersama dengan Allah, maka mereka tidak punya kehidupan itu. Nah itu namanya mati rohani. Dan itu yang terjadi di Taman Eden. Maka mereka mati secara rohani. Jadi mereka terpisah dari Tuhan. Itu membuat mereka melakukan berbagai kesalahan. Mereka menjadi gambar dan rupa Allah yang rusak.
Mereka tidak lagi mampu menghargai diri dan mengenal dirinya karena akhirnya malu pada diri sendiri. Mereka tidak lagi mampu menghargai sesamanya karena Adam mempersalahkan Hawa, perempuan yang kau berikan. Lalu Hawa salahkan ular, ular itu dan seterusnya. Tidak lagi saling memprotek, tapi justru saling mencelakai. Manusia tidak lagi takut kepada Tuhan, perempuan yang kau berikan. Lah kok Tuhan yang disalahkan? Itu dosa. Kau akan sakit karena melahirkan dan seterusnya. Akibat biologis. Dunia akan menjadi musuhmu karena bumi akan mengeluarkan semak berduri. Dengan susah payah berkeringat kau akan mencari makanmu. Masalah-masalah ekonomis. Alam akan menjadi lawanmu. Masalah-masalah ekologis. Wow, muncul semua karena dosa. Nggak karu-karuan. Maka manusia yang mati secara rohani, sistemnya itu sudah kacau balau. Maka apa yang tadinya menjadi bagian tempat kehidupannya, sekarang menjadi perlawanan. Sehingga di bumi nggak gampang-gampang dia cari makan. Oke. Ya, berelasi dia tidak gampang-gampang. Karena sudah berantakan. Nggak karu-karuan. Nah itulah manusia berdosa. Itu sebab manusia di luar Allah akan mengalami kematian yang menakutkan. Mereka hanya menuju kepada titik kehancuran. Nah ini menjadi sebuah pemikiran kita. Jadi siapa yang mati? Semua manusia. Kata kitab Roma. Tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua sudah binasa. Nah itu secara rohani. Tetapi apakah jasmaninya tidak mati? Di Taman Eden dosa juga mengakibatkan sebetulnya kematian bukan hanya rohani. Tetapi juga jasmani saudara. Hanya saja waktunya yang berbeda. Secara rohani manusia langsung mati. Terpisah dari Allah. Secara jasmani manusia mengalami proses menuju kepada kematian itu sendiri. Manusia akan dimakan oleh waktu. Dimakan oleh usia. Manusia bisa dipercepat matinya. Oleh proses sakit penyakit. Yang makin hari makin bertambah jenisnya. Maka kematian manusia itu secara progresif terus berjalan menuju kepada satu model, satu titik. Melewati satu perubahan-perubahan di dalam sejarah dan waktu. Dulu era Adam Hawa itu kemudian turun ke bawah. Era 1000 lah kita bilangnya begitu ya. 1000 umurnya. Mantap umur panjang kan begitu. Tapi kemudian masuk ke era Nuh dikatakan gambaran-gambaran 120 mainan angka usia manusia. Sesudah air bah itu ya manusia di seputar 120-an itulah. Begitu ya. Itu ancar-ancarnya. Maka kita melihat penurunan drastis dari 1000 ke 120 itu. Dari ribuan ke ratusan. Turun jauh. Saudara. Nah disitulah nilai-nilai hidup manusia. Karena kemudian persoalan mulai makin bertambah. Dosa makin menggila. Populasi manusia makin bertambah. Jumlah dosa makin bertambah. Awas ya kalau saya bilang jumlah dosa. Dosa itu sebetulnya kan bukan kuantitatif begitu ya. Tapi dosa itu adalah satu kualitatif, satu tindakan yang melawan Allah. Kalau saya bilang dosa bertambah itu pengertiannya karena jumlah orang bertambah. Jadi orang berbuat dosa tambah. Dosanya sendiri masih tetap dosa-dosa juga. Begitu. Maka saudara-saudara. Jumlah orang berbuat dosa itu makin bertambah. Penyimpangan dari dosa semakin menggila. Sodom Gomora saja. Orang sudah melakukan dosa-dosa homoseksual misalnya. Maka akibat dosa homoseksual. Penyakit pasti makin bertambah-tambah. Di zaman modern kita bisa menemukan misalnya salah satu akibat yang paling fatal. Dari hubungan homoseksual seperti ini adalah AIDS. Begitu ya. Nah itu menjadi satu gejala. Atau dikatakan ada juga hubungan dengan binatang dan seterusnya. Maka AIDS menjadi satu akibat produk dari sebuah penyimpangan seksual. Zaman dulu sebelum itu orang paling takut gonoro. Atau yang disebut sipilis misalnya. Muncul penyakit. Penyimpangan seksual, penyimpangan gaya hidup dan seterusnya dan seterusnya. Lalu masuk kepada era Musa, manusia juga harus mati. Di era berapaan? Musa bilang paling banter 70-an. Di era 70 lah hidup manusia. Ya lebih-lebih bonus kan kira-kira begitu. Maka di era 70-an, jadi 70-an dari ribuan, ratusan, dari ratusan, puluhan. Terus turun begitu saudara. Sekarang orang sudah hebat-hebat dengan vitamin supaya makan sehat, hidup kuat dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi itu mau makan apa juga gak akan nyampe umur Adam kan. Nyampe umur 120 kita juga udah pusing. Iya kan. Udah peot, tua, sulit untuk bertahan kan begitu. Sehingga kalau mati lagi enak-enaknya mah juga bagus. Fit bagus. Peng gitu. Enak juga kadang-kadang begitu ya kalau kita pikir. Tapi itulah kita juga gak mau begitu kan. Kalau bisa sampai ribuan dah umur kita. Kira-kira gitu ya. Sampai ada satu lagu mengatakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sebuah lagu yang gak ngerti semangatnya apa. Gak tahu kali dia hidup itu apa. Sampai kok mau 1000. Wong hidup puluhan tahun saja kita udah pusing. Persoalan numpuk gak karu-karuan. Tetapi sekali lagi saya katakan tadi.
Perkembangan itu seturut dengan konteks perubahan zaman. Wow, Tuhan itu luar biasa ya. Perancang yang hebat sekali. Maka akhirnya manusia membuktikan bahwa bumi dirusak oleh manusia. Manusia membuktikan bahwa sakit penyakit diundang anak kelalaian, ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Sehingga manusia menciptakan berbagai perlawanan-perlawanan yang salah yang mengakibatkan kerusakan pada diri sendiri. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, ini menjadi bagian-bagian yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Menjadi satu bagian yang harus kita perhatikan dengan cara-cara yang serius. Ya. Nah, di sini kita perlu hati-hati. Oleh karena itulah, kita harus memperhatikan secara bersama-sama. Di dalam proses perkembangan itu, maka mati menjadi bagian yang tidak terhindarkan daripada kehidupan manusia. Mati akan menjadi bagian daripada hidup manusia. Maka seharusnya, karena mati adalah bagian tidak terhindarkan, apa yang mau dikatakan? Ada orang-orang tidak kenal Tuhan berkata, hidup ini toh cuma dua gongnya, hidup atau mati. Mati, siapa sih yang bisa menghindari? Semua orang tuh harus mati. Nah ini sebuah pemikiran untuk memberikan ketenangan kepada jiwa. Ya, semacam satu sugesti supaya manusia tidak takut mati. Tapi apa iya? Hakikatnya sih manusia takut mati. Biar kita tahu ujung-ujungnya manusia mati. Tapi siapapun tetap takut mati. Tetapi menghadapi kematian, nah ini persoalannya. Memang banyak akhirnya lucunya, uniknya. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan tidak sedikit yang mati dengan tenang. Enggak kemudian histeris, enggak kemudian ketakutan begitu ya. Tenang sekali dia. Dihadapi dengan enteng. Dengan falsafah tadi itu. Suka atau tidak, manusia itu harus mati. Itu ujungnya. Maka ini dia menghadapi sebuah kesulitan perjuangan di dalam kehidupannya. Dia harus bertarung dengan itu. Dia harus menghadapi realita itu. Dia harus menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Dan itu tidak terhindarkan. Nah, mati harus terjadi. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, kita perlu memikirkan dengan serius. Bagaimana supaya di dalam persoalan kematian ini tidak menjadi hantu sebuah ketakutan. Kita takut mati dan hanya takut melihat kematian. Melihat kematian, kita lalu berpikir, aduh nanti aku mati. Lalu kita ketakutan. Dan karena takutnya, malah jadi mati beneran. Gitu ya. Mati karena ketakutan. Kemakan stres, jadi depresi, tidak karu-karuan. Nah kita harus hati-hati saudara. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus mengingat, kematian adalah merupakan sesuatu yang menakutkan kalau kita di luar Tuhan. Tetapi ketika di dalam Tuhan seharusnya itu menjadi sikap yang berbeda. Mati memang tidak terhindarkan. Karena itu merupakan akibat daripada dosa yang harus dijalani manusia. Yang secara rohani mati dan akan mengalami kematian jasmani. Maka orang yang mati rohaninya memang menjadi mengerikan kematian jasmaninya. Karena nggak jelas kemana perginya. Tetapi seharusnya orang yang sudah dibangunkan rohaninya. Sudah dimenangkan rohaninya sehingga menjadi percaya kepada Kristus. Tidak perlu takut. Karena jelas kemana matinya. Dia akan berpulang kepada dia yang sudah memanggil dan menebus segala dosanya. Dia akan berpulang kepada dia Allah yang hidup, yang sudah menghidupkan dia dari kematiannya. Karena perdamaian di dalam keberdosaan sudah terjadi. Mari kita memahami dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Bahwa orang Kristen harus berkonsentrasi bukan kepada kematian fisiknya. Kematian fisik sewaktu waktu dapat terjadi dan silakan itu terjadi. Tetapi yang menjadi penting di dalam hidup bukanlah kapan Anda mati atau bagaimana caranya Anda mati. Tapi bagaimana caranya Anda hidup di waktu Anda hidup itu sendiri. Bagaimana menyikapi hidup itu dengan segala kesungguhan. Takutlah mati. Kalau kau orang berdosa yang belum bertobat. Takutlah kau mati. Kalau memang kau jauh dari Tuhan dan tidak mengenal Tuhan dan tidak menjadikan atau tidak menerima atau tidak sampai sekarang bahwa Yesus Kristus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kau boleh takut untuk hal itu. Kau boleh gentar untuk hal itu. Tetapi kau tidak perlu takut mati. Kalau, sekali lagi, kalau kau memang sudah berdamai dengan dia, hidup di dalam dia, berjalan bersama dengan dia. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, dalam bagian pertama ini mari kita pikirkan sama-sama. Mati ada dua, rohani dan jasmani. Yang sering kita tangisi, yang sering kita takutkan justru kematian jasmani. Nah salah kaprah. Kalau mau takut, takutlah kepada kematian rohani. Banyak orang-orang tua selalu senang lihat anaknya. Aduh syukur anaknya masih hidup. Senyum-senyum. Padahal anak itu sudah kurang ajar betul hidupnya. Melawan Tuhan, memaki Tuhan. Ya sedih-sedih sih Pak. Tapi karena masih hidup nggak ditangisi. Nah tapi banyak orang tua kemudian meraung menangis-nangis. Waktu anaknya mati. Anak masih muda. Raung-raung teriak-teriak. Tapi nggak mau teriak-teriak. Nggak mau nangis-nangis teriak. Kalau anaknya mati rohaninya. Ini kan tragedi.
Kesalahpahaman kita akan kematian seperti itulah mengakibatkan kita mengalami ketakutan terhadap kematian itu sendiri. Karena yang harusnya ditakuti yaitu kematian rohani, justru kita nggak takut. Tetapi seharusnya yang tidak perlu ditakuti yaitu kematian jasmani, justru kita takut. Kesalahan konsep ini perlu diperbaiki di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Kematian demi kematian yang kita hadapi, kematian demi kematian yang kita lihat di dalam hidup ini, harus disikapi dengan secara elegan. Jangan gentar, jangan takut. Hadapi. Jangan lari. Hadapi. Semua orang harus mati. Orang tidak kenal Tuhan pun mengerti itu. Dan mengatakan itu. Mau apa lagi? Toh semua orang harus mati. Ya harus berarti nggak bisa nggak kan gitu. Karena itu kalau mau harus mati kenapa mesti lari? Kalau memang harus mati mau kemana kau pergi? Kalau memang harus mati. Mau apa yang saudara kerjakan? Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih. Perlu kita memikirkan dengan baik, perlu kita memikirkan dengan serius di dalam kehidupan kita. Supaya kita jangan terjebak, terperangkap pada perangkap yang salah. Yang mengakibatkan kita terjerat di dalam kungkungan yang salah. Lalu tidak bisa keluar-keluar lagi. Nah, sekarang mari kita pikirkan dengan baik-baik. Bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan ini? Paling tidak membangun satu sikap yang utuh terhadap kenyataan itu. Oleh karena itu, sebagai orang percaya seharusnya kita mempunyai perbedaan-perbedaan prinsip, perbedaan-perbedaan konsep yang utuh dengan orang dunia. Kalau orang dunia takut kepada kematian, itu bisa dimengerti. Karena kematian memang menjadi barang yang menakutkan dan barang yang mengerikan. Tetapi ketika orang yang percaya takut juga akan kematian, menjadi sulit untuk dimengerti. Saya tidak mengatakan saudara menjadi orang yang berani mati lalu tabrak sana tabrak sini begitu ya. Manjat pohon gak takut mati, gak apa-apa orang percaya ini gitu ya. Lalu saudara yang naik motor, buat kenjangan, syak. Nggak takut mati loh. Ah nggak apa-apa, orang percaya ini. Tentu bukan itu maksud kita. Itu mah mati konyol namanya. Tidak menghargai hidup itu mah. Itu mah bukan tidak takut mati, tapi tidak menghargai hidup. Orang tidak menghargai hidup, Tuhan tidak suka. Tuhan mau orang menghargai hidup yang diberikannya. Tetapi tidak takut kehilangan hidup itu jikalau Tuhan sudah memanggilnya. Dia yang memberi, dia berhak atas semua itu. Nah, saudaraku yang kekasih. Karena itu pikirkan kembali baik-baik. Mati rohani, mati jasmani. Yang kita takuti selalu mati jasmani, bukan mati rohani. Padahal yang perlu kita takuti adalah mati rohani, bukan jasmani. Maka pada bagian pertama ini, luruskan dulu konsep saudara. Kalau kau takut, karena terlalu banyak orang mati di lingkunganmu, lalu kau berpikir kau juga akan mati, awas. Lihat. Kerohanianmu yang penting. Mati apa tidak? Kerohanianmu yang penting. Hidup atau tidak? Karena itu kembalilah kepada Tuhan. Kalau memang kau jauh dari Tuhan dan sudah mulai meninggalkan Tuhan. Sehingga cahaya kehidupan itu sudah mulai memudar di dalam hidupmu. Kembali kepada Tuhan. Itu penting. Tetapi kalau kau sedang sakit hari ini. Mengalami kepahitan hari ini. Tekanan-tekanan, dokter bilang tinggal dikit lagi. Yang penting kau pikirkan. Bukan berapa lama lagi kau hidup. Mau sebulan kek, mau seminggu kek, mau 1 hari lagi kek. Bukan itu persoalannya. Tetapi kerohanianmu. Hidup atau tidak. Oleh karena itulah, saudaraku yang kekasih. Di kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk menjelajah soal ini. Kita akan terus memikirkan berbagai segi dalam kehidupan kita. Tapi pada bagian awal ini, saya ingin mengajak saudara untuk meluruskan konsep itu lagi tadi. Awas, jangan terjebak. Hati-hati. Supaya jangan salah menakuti. Takutilah apa yang harus kau takuti. Tapi jangan takuti apa yang harusnya tidak kau takuti. Orang-orang modern sudah salah kaprah. Makin jauh dari Tuhan, akhirnya takut pada kematian. Sama Tuhan, malah gak takut. Kan kurang ajar ya. Coba pikirkan orang-orang sekarang. Manusia-manusia masa gini. Sama Tuhan gak takut deh. Banyak yang kurang ajar. Kematian dia takut. Nah tapi orang gini, wajar lah. Kenapa dia takut kematian? Habis sama Tuhan gak takut. Rasa deh lo ditakut-takutin sama kematian. Kan begitu ya. Tetapi orang percaya sama Tuhan kan jadi beda. Karena ada pengharapan yang absolut di dalam hidupnya. Maka yang dipinting di dalam hidupnya adalah bagaimana dengan kerohaniannya. Maka dia selalu memelihara api kehidupan kerohanian itu. Di dalam saat teduhnya, jam-jam doanya bersama dengan Tuhannya. Membawa dia makin dekat kepada Tuhan. Dan selalu rindu berbuahkan keadilan, kebenaran. Dan buah roh itu nyata dalam hidupnya.
kasih, damai sejahtera, sukacita dan seterusnya. Sehingga dia melewati hari-hari dengan entengnya. Karena ada Tuhan yang menuntun dan membimbingnya. Hari ini pikirkan baik-baik. Di mana posisi saudara? Coba tanya pada batin jujur-jujur. Saya ini dekat gak sama Tuhan ya? Kalau kira-kira saya mati, saya takut gak ya? Kalau saya terang mati, saya bayangkan diri saya gentar gak ya? Saudara gak perlu gagah-gagahan ya. Oh, saya tidak takut mati. Gak perlu. Jujur. Sama batin sajalah. Kalau malu didengar orang, jawab dalam hati saja. Nah, sesudah menemukan jawaban yang jujur dalam hati, mulai pikir baik-baik lagi. Kenapa ya? Jangan-jangan memang kita kurang dekat sama Tuhan. Kurang memahami cinta kasih Tuhan. Kita cuma terikat secara rutinitas keagamaan. Rutin kebaktian. Rutin ikut persekutuan doa dan seterusnya. Tetapi sejatinya tidak ada kehidupan di sana. Awasmu. Periksa baik-baik. Kamu takut gak pada kematian? Jawab jujur. Jawab jujur. Jawab jujur. Tuhan menolongmu untuk menemukan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan untuk apa yang bisa kami renungkan. Biar Tuhan menolong memimpin menyempurnakannya dalam cinta kasih Tuhan. Supaya sungguh ini boleh menjadi perenungan yang utuh di dalam kehidupan kami. Kuatkan, teguhkan kami di dalam kasih-Mu. Tuntun bimbing kami di dalam setiap langkah-langkah kami. Untuk puji hormat bagi nama-Mu. Sehingga di dalam satu nama yang ajaib Yesus Kristus Tuhan kami sungguh mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan kiranya memampukan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.